Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan love pesan cinta ya. Love energi cinta kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi ya, bisa vice versa energinya, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu dan ambil yang resonate aja ya, karena belum tentu resonate untuk kamu semua. Oke. Leo di sini ada the Chariot, kemudian ada the Death, kemudian ada Seven of Cups. Oke. Ten of Pentacles. Wah, oke Leo, ada sesuatu yang berakhir dalam kehidupan kamu Leo. Oh, ada Wheel of Fortune di sini. Mudah-mudahan ini bukan energi aku yang ketarik ke sini. Entah kenapa aku ngerasa ada feel di sini. Sama-sama Leo ya, kita punya Leo di sini. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces di sini, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, jadi aku melihat di sini ada semua zodiak, ada Wheel, Love, Fortune. Aku merasa ada perpisahan, ada divine timings ya. Wheel of Fortune ini kayak takdir, jodoh gitu ya, semesta memisahkan kamu, mungkin ini bakal ketemu kembali ya. Ada situasi yang ya butuh kayak menarik diri atau menjauh dulu gitu ya. Ada situasi tiba-tiba, ini ada tentang pelajaran kehidupan. Aku melihat di sini ada angka 10 ya, tense. Mungkin kamu bersama dengan pasangan kamu selama 10 tahun, atau mungkin kamu mengalami perpisahan selama 10 tahun ya. Sesuaikan aja di sini. Yang jelas ini saat ini ada death ya, hubungan sudah berakhir ya, sudah putus, sudah berpisah dan meninggalkan rasa sakit yang amat dalam gitu ya. Makanya tadi gue bilang bisa ini perpisahannya sudah kamu jalani selama 10 tahun, atau kamu bersama dia selama 10 tahun kemudian kamu mengalami perpisahan. Nah, ini masa-masa dimana kayak move on gitu ya, berusaha untuk move on, berusaha untuk ya mencari ketenangan, mencari kedamaian gitu, karena ada situasi yang tiba-tiba berubah di sini. Oke, dan di sini ada kebingungan yang dirasakan, tapi energinya nggak berubah. Ini kayak orang yang maju mundur, kayak masih ketarik lagi, ingin move on, masih ketarik lagi gitu, kayak ada ini tali yang masih menghubungkan gitu ya, kayak ada tali di sini, ada infinity di sini, juga ada angka 8 ya. Ini kayak masih menghubungkan antara kamu dengan seseorang ini gitu ya. Ini memang divine timing kalau aku lihat, ada pelajaran yang harus kalian pelajari satu sama lain di sini ya. Makanya koneksinya agak sedikit berat dan intens banget, sulit untuk ditolak ya. Move on pun ini nggak berhasil move on di sini sebelum kamu menghadapi apa yang perlu kamu hadapi, sebelum kamu bisa healing, sebelum kamu rilis, sebelum kamu bisa memetik pelajarannya dari situ ya. Kalau kamu sudah bisa memetik pelajaran dari situ, sama saja kamu sudah bisa menyelesaikan karmanya ya, atau pelajarannya seperti itu. Dan aku lihat untuk beberapa orang mungkin akan bertemu lagi di sini, Wheel of Fortune gitu ya, pertemuan atau bertemu lagi gitu ya. Kak takdir itu mempertemukan kalian kembali seperti itu. Jadi perpisahan ini hanya siklus aja gitu ya, karena aku mengibaratkan di sini kayak roda yang berputar gitu ya, roda yang berputar.
kamu berpisah, tapi di titik yang sama kamu akan balik lagi di sini gitu ya, seperti itu. Karena ya inilah namanya jodoh ya, ini namanya jodoh. Karena di sini aku juga melihat ada Ten of Pentacles. Untuk beberapa orang mungkin kamu dengan dia sudah pernah satu rumah ya, atau kamu pernah menikah dengan dia, seperti itu ya. Jadi perpisahan ini hanya sementara. Kalaupun kamu dengan dia berpisah, aku melihat di sini mungkin kayak orang yang belum ada divorce gitu ya, seperti itu. Jadi hanya ini lost contact, gak ada komunikasi dan cukup lama. Dan ini merubah semuanya, baik kamu, baik dia, kayak gitu ya. Sama-sama bertransformasi di sini. Oke, di sini aku melihat orang yang di atas dulu, mungkin yang kabur gitu ya. Mungkin orang yang di atas dulu yang kabur gitu ya. Karena di sini ini aku nggak tahu, entah dia ini orang yang di atas ini orang yang ya tipe kaburan bisa, yang dimana ketika dia punya masalah dia nggak selesaiin masalahnya, tapi kayak ya udah kita pisah aja gitu. Karena di sini Chariot ini kayak orang yang ke kiri satu ke kanan gitu loh ya. Tapi ini bukan berarti ini atas dasar keputusan bersama, enggak gitu. Kayak orang yang awalnya jalan-jalan lurus-lurus aja gitu ya, tapi ketika ada di titik tertentu atau di persimpangan mungkin ya, ibaratnya tuh kayak gitu, persimpangan jalan ternyata nggak sejalan lagi gitu dan ngerem akhirnya. Nah dia akhirnya belok ke kiri, kamunya ke kanan dan istilahnya gitu. Oke, namun selama pemisahan ini, orang yang di atas ini ya, sepertinya memang orang yang di atas ini bisa saja ya yang mengakhiri hubungan, meninggalkan tanpa komunikasi gitu ya, tanpa kata-kata. Dan ini bukan kamu yang merasa hancur, bukan orang yang di bawah ini saja yang merasa hancur, atau katakanlah ini ya udah ya, sesuaikan aja ya. Pokoknya aku bilangnya orang yang di atas dan di bawah ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, yang di atas ini merasa hancur, merasa kecewa gitu, karena bukan hanya orang yang di bawah ini aja, tapi orang yang di atas ini juga, walaupun ini yang kabur, yang meninggalkan orang yang di atas ini gitu. Tapi ada titik di mana death, transformasi terjadi gitu ya. Ketika ada pemisahan, transformasi terjadi, ada perubahan di sini gitu. Ada sesuatu yang menyadarkan orang ini. Aku nggak tahu dia kehilangan apa, sesuatu apa, entah pekerjaan, entah apa gitu, nggak tahu ya. Yang jelas di sini dari rasa sakit atau kehilangan itu dia berubah, dia sadar ada sesuatu gitu loh, seperti itu. Bisa juga dari hubungan ini, karena tadi aku juga bilang ini adalah pelajaran kehidupan. Kamu dan dia saling belajar di sini dari koneksi ini gitu ya. Jadi ketika berpisah itu ada sesuatu yang kayak, karena orang yang sulit dilupakan biasanya kan dia akan masuk ke dalam nih, kenapa aku merasa seperti ini, kenapa aku belum juga bisa move on, kenapa aku ingin, nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan perasaan ya, feel. Ketika hati hancur, ketika perasaan hancur, itu kemana perginya? Pasti akan lebih ke refleksi diri ya, mencari jalan penyembuhan, pencerahan kayak gitu. Kalau orang ini nyarinya keluar, dia mungkin gak akan tahu, gak akan dapat jawaban. Tapi kalau dia nyarinya ke dalam, nah disitulah transformasi terjadi. Dia akan berubah gitu, dia akan merubah dirinya pelan-pelan, dia akan sadar gitu, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ya istilahnya kayak gitu. Makanya ini transformasi terjadi gitu. Dia mulai kebiasaan lamanya dia rubah, pola lamanya dia rubah, dia mulai melihat, oh iya apa sih yang ternyata yang gak serve untuk hubungan gitu ya. Ternyata yang salah perlakuan atau sikap tindakanku, yang mana sih yang enggak seharusnya. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini orang ini mulai berubah. Nah akhirnya bingung nih di sini. Oke, akhirnya dia bingung. Kenapa? Karena ini dia tiba-tiba narik diri gitu kan dia tiba-tiba narik diri, menjauh, pergi kayak gitu, dan nggak ada komunikasi lagi. Dan kamu juga mencoba untuk nggak cari dia gitu. Nah situasinya kan kayak membingungkan di sini, kayak berkabut gitu, nggak jelas gitu hubungan kamu dengan dia kayak gimana, seperti apa ke depannya, gimana gitu ya, seperti itu. Akhirnya dia sadar kan setelah ini, oh ternyata aku nggak seperti itu. Karena tadi aku juga bilang bahwa orang ini cuman kayak belok gitu loh, orang yang lagi belok gitu ya, kamu kiri dia ke kanan, jadi nggak ada kata putus gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Makanya jadi berkabut, jadi chaos hubungannya gitu.
Oke, dan yang di bawah ini ya dia merasa di sini awalnya tuh happy aja gitu loh. Awalnya tuh hubungan ini nyaman-nyaman aja, oke-oke aja gitu ya. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba berakhir. Nah, ini bikin sakit, sangat-sangat sakit, merasa terkhianati oleh orang yang di atas ini. Gitu. Karena awalnya dia bahagia di sini, awalnya nyaman gitu. Tiba-tiba hubungannya berubah, harus berpisah di sini. Harus berakhir di sini. Apa enggak seperti ditusuk pedang di sini gitu. Ya kayak merasa dikhianati gitu, merasa hancur gitu ya. Ditinggalkan orang yang di atas ini. Jadi kayak ngerasa dikhianati di sini. Kecewa banget dan ini enggak mudah, tapi dia berusaha bangkit di sini. Ya, orang yang di bawah ini berusaha bangkit. Page of One. Berusaha bangkit, berusaha untuk melihat kembali ke depan di sini. Ya, di satu sisi mungkin ini memang menunggu adanya komunikasi dari orang yang di atas ini, gitu. Tapi di sisi lain, aku melihat orang yang di bawah ini kayak orang yang ingin memulai sesuatu gitu ya. Tapi kayak masih menoleh di sini ke belakang. Bukan ragu ya, tapi kayak karena dirasa ada sesuatu yang belum berakhir di sini dengan orang yang di atas ini. Jadinya dia nunggu di sini, kayak nunggu mungkin adanya kejelasan, adanya penjelasan kayak gitu loh. Terutama jika memang hubungan ini sudah ada kaitannya dengan keluarga ya, kayak sudah menikah kayak gitu. Nah, kalau nggak ada kejelasan kan ini mau melangkah ke kehidupan yang selanjutnya kan kayak maju mundur gitu loh. Ya, seperti itu, maju mundur. Karena di sini juga ada the wheel of fortune. Ya, maju mundur gitu ya. Seperti itu. Kayak orang yang berada di titik bawah gitu ya, kayak berada di dalam titik bawah gitu. Tapi aku melihat di sini orang yang di bawah ini dia tidak menyerah, dia berusaha untuk tetap optimis di sini. Dan aku melihat memang sepertinya orang yang di bawah ini udah bisa bangkit gitu ya, kayak udah oke, ya aku harus bangkit, aku nggak bisa seperti ini terus kayak gitu. Ya, jadi orang yang di bawah ini kayak orang yang ingin memulai petualang lagi gitu loh. Tapi ini nggak mudah loh, lama gitu. Karena di sini ada angka 10 gitu. Jadi pembebasan dari orang di bawah ini untuk dia bangkit itu nggak sebentar gitu, lama gitu. Apalagi di sini Ten of Swords. Ini nggak mudah gitu loh. Ya. Seperti itu, makanya tadi gue bilang di sini ada yang mungkin berpisahnya sampai 10 tahun dan proses untuk berdiri, untuk bangkit lagi, pulih lagi mungkin sampai itu gitu ya, selama itu gitu, untuk bisa lebih optimis lagi, percaya diri lagi, melihat ke depan seperti itu. Ya, memulai lagi, petualang lagi kayak gitu. Seperti itu. Petualang ini bukan petualang yang kayak Ibana ya, tapi kayak lebih ke petualang dalam menjalani hidup baru seperti itu. Jadi kayak orang yang siap untuk belajar hal-hal baru lagi. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Seperti itu. Oke. Bisa juga di sini angka 10 ini menandakan ada kaitannya dengan bulan, hari, bisa ya, kayak hari kelahiran atau ada tertentu gitu ya, date tertentu, nggak hanya kelahiran, mungkin kalian jadian, menikah bisa, atau kalian berpisahnya bisa ya, sesuaikan aja di sini. Apapun itu di sini aku melihat ada angka 10 ya, mungkin ini angka penting buat kamu juga bisa ya, atau juga menandakan pesan penting buat kamu ya, kamu cari sendiri artinya ya. Angel number 10 itu apa gitu ya. Kalau di kaitannya dengan relationship kamu yang mengalami problem tertentu gitu ya, seperti itu ya. Karena di sini juga ada the wheel of fortune. Dan aku melihat di sini memang untuk beberapa di antara kamu adalah takdir ya, jodoh di sini. Kalian masih ditakdirkan untuk bersama. Roda ini akan berputar lagi ke arah kamu. Ya, kayak divine timing, jadi kayak di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Dulu itu kalian bersama itu mungkin kayak nggak tepat waktunya. Nah, istilahnya kayak gitu loh. Dan next ke depan ketika kamu dipertemukan lagi dengan orang ini, nah itulah timingnya. Waktu yang tepatnya, waktu yang terbaiknya. Jadi kalian dua-duanya udah sama-sama
wake up atau sama-sama bangun, sama-sama bangkit gitu loh. Seperti itu. Bangkitnya ini bukan cuma bangkit dari keterpurukan, tapi juga lebih sadar, kayak naik level kayak gitu loh. Makanya hubungan kamu juga lebih baik di sini ya. Karena timingnya tepat gitu. Kalian sama-sama bertransformasi di sini. Gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami. Ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.